Assalamualaikum. Selamat bergabung di konsultasi online pada hari ini episode ke-6 bersama Ibu Afia Latifah, terapis bicara dari Rumah Terapi Almas. Pada kesempatan hari ini, episode 6 ini kita akan nanti membahas pemilih sekolah untuk Ananda berkebutuhan khusus dengan low vision ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan. Kebetulan hari ini juga pertanyaannya berdasarkan tulisan, berdasarkan surat, bukan langsung dengan beliaunya, tetapi melalui surat ya Bu Afi ya. Chatting WA. Oh, chatting WA, oke. Baik, langsung Saya ya hari ini. ya. Jadi beliau ini klien saya ini teman saya. Jadi kalau di sini nanti ada panggilan nama, nah ini karena teman saya. Jadi kemarin bertanya lewat WA. Silakan Bu Ingrid. Oke, baik. Beliau ini menanyakan tentang putranya yang kebetulan berkebutuhan khusus dengan low vision ya, Bu Afi ya. Ini beliau bercerita sebenarnya sudah melalui asesmen di psikolog, tetapi beliau masih bimbang apakah Anandaka ini baiknya disekolahkan sebagai murid inklusi atau lanjut di SDLB. Kebetulan sekarang Anandaka ini bersekolah di SDLB, Bu Afi. Di SLB ya, SLB yang TKLB. TK SLB. Oh, TKLB, oke. Nanti untuk jenjang SD, ini beliau masih bimbang antara sekolah inklusi, sekolah biasa yang mempunyai program inklusi atau lanjut di SLB yang jenjang SD, SDLB itu. Intelijensinya normal Anandaka ini, tetapi kemampuan di visual itu masih kurang, terutama di visual jauh. Misal lihat penjelasan di papan tulis, kemudian visual motor, banyak terhambat di low vision-nya. Kemudian bisa dibilang dia legally blind karena visus 1/60. Dia bisa melihat jarak dekat 1/32, jarak terjauhnya itu 1/32. Jadi jarak yang bisa dilihat orang normal itu dari kejauhan kan 32 feet. Nah, Anandaka ini baru bisa melihat setelah jaraknya hanya 1 feet. Kemudian menulis juga masih kurang bagus, ukurannya jauh lebih besar. Kemudian untuk rencana sekarang itu nunggu launching PPDB Candi yang di situ ada sekolah inklusi tanpa shadow kecuali sangat parah dan ortu yang meminta sendiri pakai shadow, tetapi kuotanya juga belum dapat. Yang inden inklusi sudah puluhan. Nah, sekolah kakaknya Anandaka ini sudah mulai PPDB, tapi juga belum diterima juga. Mereka ingin melihat hasil asesmen psikologi dan surat keterangan dokter mata dari Anandaka dulu. Dengan penglihatan yang sangat minim, tapi intelijensi normal, kecuali intelijensi sosialnya yang kurang, kira-kira baiknya Anandaka ini tetap hunting kuota siswa inklusi atau lanjut SDLB saja. Menurut Bu Afi seperti apa? Berikut tadi Bu Afi sudah mendapatkan lampirannya, PDF assessment-nya dari asesmen psikologi Ananda Khalid. Jadi mohon sarannya Bu Afi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inggar. Jadi ini kemarin beberapa hari lalu ya, tepatnya minggu lalu kira-kira, klien kita ini, jadi ini kebetulan teman saya, jadi chattingnya setengah santai ya. Anandaka ini kan sudah cukup lama ya terapi di kita ya. Tapi dulu keluhan awalnya adalah mutism, jadi tidak mau berbicara dengan orang asing, hanya dengan keluarga inti saja. Setelah beberapa bulan, kemudian sekarang sudah membaik sosialisasinya, verbalnya juga sudah alhamdulillah gitu ya.
Tetapi sebenarnya hambatan utamanya sebenarnya itu bukan di mute-nya itu, melainkan di low vision. Jadi kemampuan penglihatannya memang sangat rendah. Kalau tadi dijelaskan di chattingnya itu kan 1/32 ya. Jadi kalau kita jarak terjauh itu bisa melihat 32 feet, nah maka Anandaka ini hanya di 1 feet. Jadi kalau melihat benda kan sampai begini banget ya, sampai ini, Iya. sampai dekat mata sekali gitu. Sekarang sudah memakai kacamata +7 ya kalau nggak salah ya, +7 ya. Iya. Itu juga kalau melihat masih yang dekat sekali. Kedepannya sepertinya mau ditambah dengan magnifier atau loop ya. Jadi untuk memperbesar lagi. Nah, sekarang Anandaka ini kan di TKLB, TK luar biasa. Kemarin-kemarin itu memang galau. Sebaiknya lanjut ke SDLB atau ke inklusi. Jadi sekolah reguler tetapi dengan program inklusi. Kemudian syarat sekolah inklusi kan harus menyertakan asesmen psikologi. Nah, sekarang setelah asesmen psikologi keluar, ternyata memang intelijensianya rata-rata. Jadi 110 ya. 110 itu rata-rata batas atas malah ya gitu. Jadi kalau nanti ke depannya dia stimulasinya bagus masih bisa naik kan ya skor IQ itu bisa jadi mungkin di kisaran antara di rata-rata atas ya gitu di atas rata-rata. Tapi ini Bu Afi, mohon maaf saya salah sebentar. Kalau misalnya tidak tepat di sekolah mana gitu dan stimulasi kurang bagus seperti itu, apakah bisa mengurangi intelijensi atau bagaimana Bu Afi? Bisa sih, tetapi sekurang-kurangnya, seminim-minimnya, seturun-turunnya, biasanya anak tuh kan tetap terukur tuh potensi aslinya, gitu. Jadi insya Allah masih tetap kita range-nya nanti di rata-rata, ya kan? Kan karena ketika tes psikologi pasti ada alat-alat ukur yang sifatnya sebenarnya dia apa ya intinya tidak terkait dengan pelajaran sekolahnya kan ya. Oke, kita kembali lagi kemudian. Ini tetap galau setelah hasil asesmen keluar, kira-kira gimana ya gitu loh. Karena memang sangat dekat sekali cara melihatnya ini. Yang dikhawatirkan adalah kalau di sekolah inklusi kan ada sesi di mana dia berkumpul, berbaur dengan teman-teman yang reguler ya, yang sekolah reguler. Kemudian ada jam-jam khusus diambil gitu ya, di apa itu istilahnya individual ya pelajarannya. Kemudian ada shadow juga yang dikhawatirkan kira-kira nanti tetap terhambat nggak ya, terutama jika shadow-nya ini shadow-nya ternyata masih belum pasti. Jadi terkait kendala finansial juga ada sekolah yang shadow-nya sudah pasti gitu ya, itu biayanya besar. Nah, kalau yang sekolah yang masih terjangkau, ini shadow-nya nggak ada kecuali orang tua yang minta. Nah, gitu loh. Nah, kalau orang yang tua minta, maka orang tua juga yang mungkin juga mencari sendiri gitu ya, atau dibantu sekolah, tetapi pembiayaan pasti full orang tua. Nah, kegalauan-kegalauan seperti itu. Pada prinsipnya, kalau saya kemarin begini akhirnya, saya beri sarannya begini ya. Kalau melihat IQ-nya rata-rata, bagus, maka sebenarnya dia bisa kan ya di sekolah reguler. Nah, tetapi dengan adanya hambatan low vision, maka tetap mau tidak mau kalau bisa ya pertama pakai shadow. Terutama di jenjang-jenjang awal, kelas 1, kelas 2 gitu ya. Sampai nanti kemudian kita lihat diobservasi lagi, dievaluasi lagi apakah shadow ini benar-benar dibutuhkan atau ternyata sudah mulai bisa dikurangi perannya. Kemudian kalau bisa duduknya ya depan ya pasti depan. Kemudian beberapa apa ya pelajaran ini kalau bisa ada media khusus, misalkan tulisannya dibuat berbeda besar-besar gitu ya, di print secara khusus itu terutama pada saat ujian. Nah, kalau bisa memang ke sekolah inklusi itu kan seperti itu. Nanti akan ada fasilitasi, akomodasi
plus remediasi dari pihak sekolah kan untuk anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi kurikulumnya pun bisa jadi individual, tidak persis sama dengan murid-murid lainnya. Cuma kendalanya yaitu tadi shadow. Kalau kemudian kegalauan berikutnya, sekolah yang biayanya terjangkau ini masih terhitung baru menerapkan program inklusi. Jadi nanti di tahun depan ketika Anandaka ini daftar, maka itu baru tahun kedua. Kira-kira gimana kalau gurunya misalnya sudah pengalaman belum ya gitu menghandle anak low vision gitu. Kalau dari pendapat saya sih gini pertanyaan tersebut. Kita itu tidak terlalu apa ya gini loh, kesanggupan sekolah, care atau tidaknya pengajar atau guru itu tidak selalu berkorelasi dengan jam terbang layanannya kan. Bisa jadi sekolah tersebut masih baru secara program, tetapi ternyata langsung bagus itu bisa, ya kan? Jadi meskipun baru tahun kedua, optimis saja, insya Allah justru biasanya yang masih baru-baru ini akan benar-benar giat gitu, giat belajar, giat mempersiapkan sungguh-sungguh gitu kan, bagaimana dengan supaya dapat memberikan layanan yang terbaik meskipun masih baru. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau sekolah tersebut masih baru. Kemudian kalau SDLB bagaimana gitu loh. Sebenarnya begini, karena memang bentuk kekhususannya itu adalah low vision. Memang tidak semua guru inklusi punya bekal ilmu atau pengetahuan di bidang itu ya kan. Kalau di SDLB bisa jadi sudah ada misalkan guru-guru yang latar pendidikannya adalah pendidikan luar biasa kan pasti juga belajar ya. Bahkan mungkin di SDLB itu punya media-media khusus, misalkan braille gitu ya, kemudian apa itu ruang-ruang khusus diberi tanda yang menyala ya, spotlight seperti itu supaya untuk dia lewat tracknya jelas. Kemudian mungkin ada alat-alat bantu lain lah yang memang khusus untuk di anak-anak dengan gangguan low vision atau yang totally blind ya, yang benar-benar tunanetra. Kelebihannya kalau di SDLB itu bisa jadi seperti itu, ya kan? Yeah. Jadi jelas-jelas memang gurunya siap dengan kondisi hambatan tersebut. Cuma memang kelemahannya ketika anak tersebut secara intelijensia bagus, rata-rata, bahkan ada kemungkinan juga nanti akan di atas rata-rata ya dengan bertambahnya usia. Dikhawatirkannya mungkin nanti secara kesempatan untuk belajar dengan lingkup untuk intelijensianya itu kurang kalau di SDLB ya kan gitu. Jadi terus kemudian dia berteman dengan mungkin saya nggak tahu kalau di SDLB ini secara range kecerdasannya sepertinya ya mayoritas dari pengalaman saya dulu pernah magang ya di SLB. Di mayoritas memang gangguan-gangguan yang sedang atau berat kan gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan kalau nanti bersosialisasi dengan yang taraf gangguannya sedang atau berat, kira-kira Anandaka ini kesempatan untuk belajar lebih luas lagi bagaimana kan kekhawatirannya seperti itu. Jadi sebenarnya baik juga sih. Saya jadi ingat satu klien saya cerita sedikit ya. Ini SLB swasta kalau ini. Dulu waktu saya masih nerapi, saya dulu pernah menerapi di sebuah SLB. Tetapi bukan guru tetap. Hanya kedatangan, kemudian saya nerapi bergiliran sekian anak gitu ya dalam satu hari. Ada satu klien yang saya ingat banget karena berkesan. Gangguannya adalah gangguan pendengaran berat ya, memakai ABD. Anak ini sangat cerdas dibandingkan anak-anak dengan gangguan pendengaran yang lainnya.
dibandingkan juga dengan anak-anak yang punya gangguan lainnya, termasuk autistik, Down syndrome, dan lain-lain ya. Anak ini ternyata cerdas. Waktu itu seingat saya kelas 5 dia. Membaca itu lancar. Memang artikulasinya masih kurang karena dia hanya ABD ya, dan kesempatan terapi sejak dininya, terapinya itu tidak mulai dini gitu. Tetapi karena dia cerdas, itu lumayan gitu. Membacanya bagus, kemudian saya cek untuk pemahaman, ya sesuai usia, dia bisa memahami materi-materi kelas 5 loh waktu itu. Bahkan sebagian materi kan sudah abstrak ya, kayak misalkan waktu itu saya ingat cerita tentang kebudayaan. Dia bisa gitu ya, dengan keterbatasannya itu. Kemudian saya tanya ke orang tuanya, boleh tahu nggak kenapa ibu lebih memilih untuk menyekolahkan di SLB ini, kok tidak ke sekolah reguler? Tapi waktu itu memang belum marak inklusi seperti sekarang ya. Kalau itu tahun berapa saya lupa. Sekitar 10 tahun yang lalu, 10 atau 11 tahun yang lalu. Nah, alasannya ibundanya itu saya ingat banget. Padahal memang ibundanya ini terpelajar, high educated. Jadi background pendidikannya ayah bundanya S2. Dosen ya. Kemudian alasannya begini, saya ini kalau ke SD reguler umum, yang saya khawatirkan dia nanti nggak pede gitu, nggak pede, kemudian itu menghambat potensinya untuk keluar. Nah alasannya itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau di SLB ini setidaknya kan dia akan ketemu dengan teman-teman lain yang juga punya hambatan. Kalau mengenai kesempatan belajar supaya dia lebih luas bagaimana, karena dia kecerdasannya bagus, ya ditambahi sendiri di rumah. Diajari lagi, diajak komunikasi lagi gitu. Jadi pendekatan klien saya yang beliau ini begitu gitu. Jadi memang tiap orang punya pemikiran beda-beda ya. Jadi kalau menurut beliau malah nggak apa-apa di SDLB saja, nanti kekurangan pelajaran-pelajarannya, kemudian untuk meningkatkan wawasan dan lain-lain diajari sendiri. Tetapi dia lebih pertimbangannya mencari lingkungan yang nyaman buat anaknya. Khawatirnya kalau di sekolah reguler nanti ya apakah nanti dibully, diledek dan lain-lain gitu kan. Nah, ya ini jadi sebenarnya juga SLB ya bisa juga sebenarnya jadi pertimbangan. Tinggal melihat mana yang anak nyaman, udah gitu aja. Kalau saya itu dalam memilih sekolah, kadang kita udah punya penilaian ya Bu Ingar. Sekolah ini bagus gitu ya, fasilitas lengkap, gurunya sudah melalui banyak training, wah segala macam-macam. Terus anak nggak nyaman misalnya, kan bisa ya. Iya, bisa. Atau sebaliknya sekolahnya sederhana, gurunya juga masih ya programnya masih baru, gitu. Tapi ternyata anak nyaman, anak merasa diterima, anak merasa dihargai. Ya justru di kondisi seperti itu nanti akan berkembang potensinya. Ya, jadi jawaban saya itu tadi. Dan alhamdulillah sekarang kemarin dapat kabar sudah resmi mendaftar di SLB yang tempat kakaknya. Kakaknya kan kembar ya, yang tadi cerita. Jadi kembar itu maksudnya sekolah kembar itu sekolah kakaknya yang kembar ini. Akhirnya di tempat sekolah yang sama dengan kakaknya, yang masih baru buka ini, yang masih baru buka, yang baru tahun. Berarti SD yang biasa ya Bu Afi? Ya, SD biasa inklusi. Ya alhamdulillah. Jadi tadinya kepengen yang di tempat yang bagus itu, tapi memang secara ininya memang biaya operasionalnya lebih besar. Ya akhirnya sudah fix dan lega ya namanya. Itu Bu Ingar. Jadi ingat tempo hari ya ada kasus juga ya klien kita yang bingung dengan anaknya sekolah di mana. Gitu. Seperti kapan? Kalau kasus yang lain ya Bu Afi, misalnya ada waktu itu tapi ini indikasi disleksia. Indikasi disleksia. Jadi keluhannya begini orang tuanya, anak saya nggak mau berangkat, kemudian marah-marah terus,
Di sekolah itu marah, emosian, nggak mau di kelas kalau toh masuk gitu ya, muter aja. Tetapi ternyata ketika saya observasi, anak ini kooperatif kok. Nggak ada indikasi dia apa ya daya pemahamannya kurang itu enggak. Saya memang tidak melakukan psikotes ya karena saya tidak punya kewenangan untuk itu. Tetapi kan kesan yang saya tangkap bisa terlihat. Saya sarankan juga sih untuk psikotes itu. Tetapi kesan yang saya tangkap, loh di tempat saya loh kooperatif, nggak keluar-keluar juga, gitu. Nggak yang nggak bisa diem atau enggak, kooperatif. Sehingga saya berpikirnya begini loh, ini nggak apa-apa, mungkin ya banyak faktor. Apakah di sekolahnya tersebut terlalu kaku, terlalu menekan gitu ya, terlalu keras mungkin, atau dia nggak suka dengan sistemnya, dengan pelajarannya, dan lain-lain. Jadi banyak faktor ya. Anak tuh kalau memang dia nggak nyaman, intinya ya nggak mau diapa-apain sudah gitu. Jadi nggak berkembang potensinya. Nah, dia ini memang sekolah di sekolah berbasis agama yang memang konsepnya full di kelas. Sementara anak ini saya lihat itu kreatif, nggak bisa diem. Jadi kalau misalkan kita belajar, ini kelas 3 ya, kelas 3 SD. Kalau misalkan belajarnya itu dengan multisensorik, itu saya yakin dia bisa, dia nyaman. Tapi kalau konsep-konsep sekolah yang benar-benar full class gitu ya, Full dengan akademik. paper pensil itu kan anak yang punya kecenderungan nggak bisa diem begini ya, itu nggak cocok kan. Nah, tetapi saya akhirnya saran gini, dicoba terus dengan pendekatan eh, dengan cara A, B, C, D gitu ya. Salah satunya ibu coba remediasi di rumah, dijelaskan lagi dengan pendekatan yang multisensorik. Barangkali dia lebih lebih nyaman, ibu jelaskan lagi dengan ya peragaan-peragaan lah ya gitu. Sudah dicoba Bu, tetap nggak bisa. Sudah ini macam-macam lah ya. Akhirnya saya kasih saran juga. Coba mungkin ibu diikutkan lagi klub misalkan. Apa dia hobinya apa? Olahraga apa misalkan? Renangkah? Silatkah gitu ya, setidaknya dia biar nggak terlalu stres. Tetap nih anak nggak bisa, berarti kan sebenarnya sekolahnya itu yang membuat anak nggak nyaman. Memang saya paham sih prinsip apa sistem di sekolah tersebut terlalu yang ini untuk anak tertentu mungkin cocok sekolah yang benar-benar di kelas tuh ya, benar-benar ini anak harus duduk jam sekian sampai jam sekian, kalau keluar sedikit meleng sedikit mungkin terus dianggap nggak disiplin gitu. Nah, akhirnya saya bilang begini, kalau memang benar-benar segala cara sudah dicoba, ya gimana kalau misalkan dipikirkan opsi untuk mencari sekolah lain. Nah, ini memang saran yang berat ya. Nanti bukan berarti loh kan keuangannya gimana sudah terlanjur bayar, sudah ya macam-macam lah ya, nanti waktu yang terbuang. Ini memang solusi terakhir. Kalau saya kan pertimbangannya begini, kita itu ingin tujuan kita sekolah apa sih? Kepengen anak keluar kan ya potensinya, kemudian belajar dan berkembang menjadi lebih baik kan. Kalau ternyata sekolah yang kita pilihkan anak tidak mendapatkan kenyamanan dan potensinya nggak berkembang, terus buat apa? Gitu. Nanti jadinya sekolah ini baik untuk kita orang tua tapi tidak baik untuk anak, kan kita jadi malah egois ya, kita malah jadi apa ya, dolim nggak sih gitu. Kalau saya mikirnya begitu. Kalau masalah uang memang itu berat ya, pindah sekolah itu bukan sebuah keputusan mudah, kan saya sudah mengalami. Nanti saya ceritakan khusus ya. Jadi itu berdarah-darah, berurai air mata gitu ya. Tetapi saya yakin jika memang kita niatnya nawaitunya itu untuk anak lah ya, insya Allah bukan karena gaya-gayaan, bukan karena kita sok memanjakan, sini nggak cocok, terus pindah, enggak gitu ya. Tapi dengan melalui pertimbangan luar biasa, insya Allah nanti rezeki itu diganti. Gitu. Kalau saya sih mikir begitu. Dulu pernah ada juga pindah, setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya dia pindah. Dapat nggak sampai 1 semester dia pindah. Dan alhamdulillah ternyata di tempat yang baru itu memang benar-benar anak ini nyaman.
dan akhirnya berkembang. Di tempat yang semula dia disetrap terus, disetrap suruh berdiri di kelas, jadi ala-ala zaman dulu, berdiri di kelas dengan satu kaki kayak gitu loh. Anak ini dibilang nakal lah, dibilang ini baru kelas 1 loh ya waktu itu. Nah, terus akhirnya tapi sudah bayar mahal ya Bu Afi gitu waktu itu gitu ya. Gimana ya? Saya tuh nggak bisa dong saya yang mengambil keputusan. Saya kembalikan lagi pada orang tua, coba ditimbang-timbang lagi. Daripada anak tertekan, daripada ini ya nggak maksimal. Akhirnya beneran dia pindah, ya merelakan uangnya itu. Yang penting kemudian di tempat baru bagus ya. Ini itu tadi kasus yang lain lagi. Nah, jadi kita membahas hari ini umum lah ya, umum untuk mengenai pemilihan sekolah. Termasuk kan anak saya ya. Saya tuh baru ingat, Winggar, ternyata anak saya itu dulu waktu TK juga pindah sekolah. Oh. Jadi baru 1 bulan sudah pakai seragam, dia benar-benar nggak nyaman. Nggak nyamannya itu nge-freeze ya, dia diem gitu. Diem, nggak bergerak, kayak mematung gitu. Nah, kita ini orang tua yang paling paham kan, anak kita itu kayak apa. Apakah dia nggak nyaman hanya sebatas manja saja, kemelekatan atau apa gitu kan, bisa bedain kan ya. Apakah dia memang benar-benar yang tertekan. Padahal sekolahnya ini sebenarnya bukan yang, enggak sih, sekolah ini baik yang saya pilihkan waktu itu. Tetapi sekarang bukan masalah baik dan tidak, cocok nggak cocok kan gitu. Dia setiap kali mau berangkat ada aja gitu ya. Masih kecil TK ini ya, TK. Akhirnya saya berpikir begini, orang masih TK aja loh, kalau sekolah tertekan kan malah nanti kasihan masa kecilnya nggak bahagia ya kan. Jadi toh TK aja loh, dibikin enjoy aja lah. Kalau dia sudah nggak tertekan, terus ngapain saya paksakan. Akhirnya saya carikan sekolah, saya ajak keliling dia. Saya lihat nih gesturnya, perubahan raut wajahnya, di pagernya kayak apa. Dia tegang dah. Dia tuh tipe memang adaptasinya susah. Kalau saya ajak bertamu itu mesti gelandotan di pagar, nggak mau masuk. Padahal itu tamu saudara sendiri, maksudnya rumah dari saudara. Tapi gitu, orangnya pun sudah kenal. Tapi memang kayak gitu. Saya sampai beberapa kali gagal bertamu gara-gara dia bergelandak nggak mau masuk. Adaptasinya sangat susah waktu itu. Akhirnya ternyata cocoknya setelah berkeliling ke sekolah A, B, C gitu ya. Di depan dia nggak mau nangis, itu udah rewel. Cocoknya di mana coba? Di dekat rumah, sekolah umum yang tidak berbasis agama. Jadi malah ya sudah, saya pikir nanti toh setelah besar kita SD nanti kita kuatkan gitu ya pendidikan agamanya. Yang ini sekolah umum. Oh bukan TK, maaf. Jadi akhirnya di sekolah umum yang tidak berbasis agama. Bahkan ketua yayasannya itu non muslim waktu itu, tetapi pengajar-pengajarnya muslim. Jadi akhirnya ya sudah gitu. Yang penting dia nyaman. Tapi nyamannya itu apa? Dia masih ditungguin di kelas sampai hampir beberapa bulan lah, hampir 1 semester kan. Masih ditungguin terus di kelas, nanti menjauh sedikit gitu. Nanti akhirnya lama-lama yang penting dia nyaman mau masuk gitu ya. Nah, saya jadi ingat nih ini satu terakhir ya. Ini masih sedang berjalan konselingnya. Kasusnya mirip, masih TK. Anak nggak nyaman dengan pengajar kalau ini, nggak nyaman dengan pengajar. Ini masih TK ya, TKA. Memang kalau masuk tempat baru, waktu kapan itu konsultasi, dia di pintu itu nggak mau masuk awal. Kemudian pendekatan saya gimana nih supaya anak ini mau masuk. Saya nggak melihat dia, nggak komentari dia, nggak membujuk dia. Saya malah ngobrol aja sama kakaknya waktu itu konsul, kakaknya ikut gitu ya. Kakaknya SD, halo kak, kamu kelas berapa? Siapa namamu? Gitu ya. Saya ajak ngobrol kakaknya. Oh gitu. Nah adiknya ini ngeliatin aja gitu. Yang sedang bermasalah dengan adaptasi sekolahnya adiknya. Akhirnya adiknya ini lama-lama mau duduk. Terus saya benar-benar nggak ngelihat matanya, karena kalau dilihat dia malah semakin malu. Gitu. Malu. Saya tetap ngobrol, ini tadi habis dari ada anak main di sini, saya pura-pura sibuk gitu loh, sibuk beresin meja, beresin kertas, padahal itu saya buat-buat. Oh ini tadi ada anak ini mainan kertas gitu ya, belum dirapikan, kotor semua, berantakan, maaf ya gitu. Terus saya tuh ngomong sama kakaknya, sama
mamanya, iya tadi naik apa ya, pokoknya saya sibuk aja gitu pura-pura gitu. Lama-lama dia mau duduk, mau terus sekilas saya lihat senyum gitu. Oh iya, di sana itu loh ada mainan, saya nunjuk meja yang tempat terapi. Itu bagus loh itu, coba sih. Kalau mau ke sana nggak apa-apa gitu. Sambil saya tetap pura-pura sibuk gitu. Akhirnya dia tertarik, terus mainan di meja pojokan terapi. Ternyata mau, mudah loh gitu loh. Jadi kalau misalkan dia di sekolah nggak nyaman dengan pengajar tuh ya berarti kan ada sesuatu ya, dia mungkin membaca. Kadang kenyamanan tuh nggak bisa diteorikan gitu. Anak tuh pokoknya kalau nyaman nggak nyaman itu sifatnya feeling kan ya. Nah, kemudian galaunya orang tua, saya kan pesen gini Ibu, kan masih TK, Ibu jangan terlalu target gimana. Dia nggak mau ini Bu, nggak mau ngikutin pelajaran kayak gitu ya keluhannya gitu. Oh iya saya sebenarnya nggak apa-apa Bu, yang bermasalah justru gurunya. Gurunya ini yang selalu ngomong ke saya, kok adik K, namanya K juga inisialnya. Kok adik K belum ini ya Mam ya, belum belum mau ini, belum ini kayak gitu loh. Jadi yang menuntut untuk cepat itu justru gurunya. Gurunya. Terus ini kan baru 1 bulan ya. Kalau saran saya sih ya, kenapa mesti diburu-buru kan tiap anak beda-beda. Nah, anak ini sudah bagus, mau nggak dia main di sekolah tersebut? Kalau kasus anak saya kan dia memang nggak mau main juga sama. Oh dia mau Bu, dia main sama teman-temannya. Cuma nanti kalau ada gurunya, dia langsung pergi ke mainan yang lain. Kan kadang gurunya tuh ngawasin nanti di perosotannya apa di ayunannya gitu ya. Ada gurunya di sini, dia pergi menjauh. Ada gurunya di loker, dia tadinya mau ngambil barang nggak jadi gitu. Jadi yang dia takutin bukan sekolahnya, gurunya. Gurunya. Kalau anak saya kan semuanya, ya gurunya ya tempat sekolahnya juga nggak mau dia. Nah, terus pernah sekali waktu metodenya adalah dipaksa. Jadi langsung diputus mamahnya nggak boleh masuk. Ya, terus diputus kan nangis tuh, nangis, ditutup pintunya, trauma dia. Beberapa hari nggak mau berangkat. Oh jahat, dia nyebut ustazah jahat, ustazah itu jahat. Aku dikurung gitu. Anak ini verbalnya bagus loh, komunikasinya lancar. Nah, dapat beberapa hari dia nggak mau berangkat, akhirnya mau berangkat, cuma menghindari guru tersebut. Nah, dia mau berangkat itu kan sebenarnya udah bagus ya, mau berangkat lagi ya. Iya kan, jadi nggak yang level parah-parah banget, berarti hanya nggak cocok sama guru itu. Ya, coba didiskusikan sama pihak sekolah, mungkin nggak ikut kelas lain yang gurunya berbeda dulu, gitu ya. Kalau ternyata sistem sekolah tidak, oh nggak bisa Bu, ini guru tanggung jawabnya ya hanya guru itu, guru itu. Nah, ya coba pelan-pelan. Maunya gurunya itu cepat ditinggal, kalau maunya mamanya pelan-pelan. Jadi mamanya masih nunggu di kelas. Jadi saya sarankan coba nunggu di kelas, tapi bertahap, semeter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Kemudian sampai ke pintu, nanti di pintu tetap pintunya dibuka, tapi harus kelihatan anak, sampai nanti di luar pintu. Itu yang dulu saya lakukan ke anak saya. Jadi sampai akhirnya cuma di jendela, tapi kepala tetap kelihatan kayak gitu. Sampai akhirnya anak-anak, anak tuh, oh iya tetap ada kok di luar. Nah, ini yang sekolah yang nggak sabar. Terus gimana? Nah, Ibu nyaman nggak? Saya tuh nggak ini sama kok malah saya yang dituntut untuk gimana sih kok Anandaka ini kok masih belum bisa dilepas langsung ya? Gini gitu lah ya. Lah kok nggak sabar? Nah, sekarang nanti ini konseling masih berlanjut. Saya melihat berarti yang mesti dikonseling lagi adalah orang tuanya. Karena saya lihat anaknya waktu kemarin observasi dengan saya fine-fine saja, nggak yang ya awalnya saja sih biasa anak yang masuk ke ruang kita itu kan kalau awal-awal pasti masih ini dokter bukan ya gitu loh, takut diperiksa gitu kan, takut suntik misalkan, takut obat. Nah setelah melihat ternyata enjoy banyak mainan kan, akhirnya seneng lah si anak ini ternyata bagus kok langsung lepas kok. Berarti kan ini problemnya lebih ke
pengajarnya tersebut ya. Akhirnya saya nanti ya saya konselingi lagi. Kalau ibu memang benar-benar nggak nyaman dan nggak bisa mengubah sistem, ibu diuber-uber untuk segera membuat anak ibu mau lepas tanpa pihak sekolah yang berusaha, kan harusnya ini tantangan pihak sekolah kan, benar nggak? Iya. Ya, jadi bukan yang begini, ibu diterapi lah supaya anaknya ini bisa adaptasi. Loh, kan persoalannya adalah di tempat itu, ya kan? Jadi harusnya sekolah yang mencari cara ini gimana ya supaya anak nyaman ya masuk sekolah kita ya, kan gitu ya. Kayak kita aja nih, ada anak baru nangis-nangis. Saya cerita ke mamahnya ibu, sebenarnya ya di kami, untuk anak-anak yang punya kasus pemelekatan, kami juga main langsung drastis loh sebenarnya ya kan. Ada kalanya drastis kita pisah. Jadi orang tua langsung stop di pintu, pasrahkan langsung kemudian anak itu sama kami. Tetapi tergantung bagaimana kemudian kami menangani, iya gurunya atau terapisnya ini menangani setelah anak itu dipisah dengan orang tua. Alhamdulillah di sini setelah dipisah dengan orang tua, meskipun anak masih nangis-nangis, berontak, lama-lama dia merasakan, oh ternyata aku dipisah juga aku tetap enak, tetap nyaman, tetap diajak main, dia tetap senang, disenangkan oleh guruku gitu. Jadi sehingga dia berpikir dipisah dari orang tuanya ini bukan hal yang mengkhawatirkan, ya kan? Nah, kalau dipisah pelan-pelan, kalau di tempat terapi justru kita jarang pakai teknik itu ya, karena kadang orang tua masih intervensi, anak masih ngalem, masih apalah ya, masih caper dan lain-lain. Akhirnya kita pakai cara drastis, tetapi setelah dipisah, bagaimana kita men-treatment anak supaya dia nyaman kan gitu. Jadi bukan masalah metode dipisah drastis atau enggak sih. Di sekolah pun kalau misalkan dipisah drastis tapi gurunya bisa memberikan kenyamanan ya insya Allah anak tuh nggak apa-apa. Ya, jadi anak saya dulu pernah di TPA dulu sebelum sekolah, sebelum playgroup, itu langsung dipisah drastis karena namanya TPA ya pasti ditinggal. Ada TPA yang dia seharian nangis, karena dipisah drastis tapi habis itu dicuekin gitu ya, hanya ngasuh aja. Tapi ada TPA yang lain lagi, ya ini anak yang sama biar anak saya yang sama, yang punya masalah adaptasi itu. Dia pun begitu dulu di TPA. Jadi ada TPA lain, saya pindah lagi gitu ya. Saya pindah lagi ke TPA lain sampai 3 TPA kalau nggak salah. Itu akhirnya di TPA yang terakhir lepas drastis dari saya, tetapi ternyata dia nyaman. Gurunya, pengasuhnya itu pinter ini, ya gitulah diajak main cat lah, main air, segala macam. Akhirnya dia nyaman sampai tidur, sampai pulang tuh enak dan akhirnya mau berangkat lagi besoknya nggak nangis lagi. Jadi bukan masalah tekniknya insya Allah ya, bukan. Oke, ini jadi kita ada beberapa contoh kasus tadi tentang pemilihan sekolah ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu Ingar. Amin. Baik. Terima kasih Bu Afi. Bisa saya simpulkan bahwa untuk memilih sekolah anak, baik itu maupun baik yang berkebutuhan khusus maupun yang bukan, itu memang pertamanya memang profil sekolah yang pertama ya Bu Afi ya. Apakah itu cocok dengan profil anak kita atau tidak, kebutuhan anak kita atau tidak. Misalnya seperti ini sekolah ini benar-benar ada tuh ya sekolah misalnya 2 bahasa begitu. Dengan kondisi anak kita kira-kira pasti dengan 2 bahasa akan dituntut untuk belajar lebih apa ya, akademiknya lebih terpusatnya di akademik gitu. Nah, itu apakah anak kita sesuai atau tidak begitu. Atau mungkin di sekolah dengan misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak kita berkebutuhan khusus, apakah itu nanti membuat nyaman dia atau tidak begitu. Kemudian intelijensinya seperti apa juga harus kita perhatikan gitu. Selain sosial, intelijensi juga program dari sekolah seperti apa. Kemudian yang kalau saya sih nomor sekian ya untuk yang guru-gurunya, saya yakin banyak guru-guru yang sudah terlatih, yang sudah mempunyai pengalaman untuk menangani berbagai macam karakter anak. Mungkin hanya 1, 2 guru saja yang mungkin bertepatan misalnya tadi ada anak yang trauma sama 1 guru itu, begitu. Jadi mungkin untuk yang pribadi guru memang nomor sekian gitu. Tetap kita harus melihat bahwa
anak-anak itu nyaman atau tidak di sekolah tersebut, kemudian program sekolah tersebut seperti apa, cocok tidak dengan kebutuhan anak kita, kemudian juga kita lihat gurunya. Baik, terima kasih Bu Afi. Untuk yang ayah bunda ataupun rekan-rekan terapis maupun adik-adik mahasiswa yang ingin berkonsultasi bisa nanti kontak di nomor HP yang ada di deskripsi video kami. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.